Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita belajar bersama Bu Nelly di kelas informatika. Materi pembelajaran hari ini bab sistem komputer, subbab mengenal perangkat keras komputer atau biasa kita sebut dengan hardware. Kata motivasi hari ini, ayo belajar. Rebahan gak akan bikin kamu pintar dan sukses loh. Ketekunan dan kedisiplinan dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dengan kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong diharap mampu 1. Mengenal jenis dan fungsi perangkat keras komputer. 2. Menganalisis jenis dan fungsi perangkat keras komputer. 3. Mengkategorikan perangkat keras komputer. Tahukah kalian? Agar dapat menjalankan fungsi seperti yang diinginkan, komputer harus dilengkapi dengan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras memiliki wujud yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan perangkat lunak tidak memiliki wujud fisik, tetapi berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Anak-anakku, mari kita mengenal perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata yang dapat diraba dan dilihat. Perangkat keras dibagi berdasarkan beberapa fungsi, yaitu 1. Perangkat masukan atau biasa disebut dengan input. Yang keduanya ada perangkat keluaran atau output. 3. Perangkat pemroses atau prosesor. Yang keempat ada memori dan penyimpanan atau biasa disebut dengan storage. Mari kita mengenal satu persatu. Yang pertama adalah perangkat masukan atau biasa disebut dengan input device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi memberikan perintah dan masukan ke komputer. Perangkat masukan terdiri dari mouse, keyboard, mikrofon, joystick, scanner, dan juga webcam. Berikut fungsi perangkat masukan atau input device. Yang pertama adalah mouse. Mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi perintah. Kedua, keyboard atau biasa disebut dengan papan ketik. Keyboard adalah alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka, dan juga simbol. Ketiga ada scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Yang keempat ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Berikutnya ada joystick. Joystick digunakan untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Yang terakhir ada webcam. Webcam atau web kamera adalah
perangkat input yang berfungsi sebagai kamera video dan mengirimkan data dalam bentuk gambar bergerak ke dalam komputer. Yang kedua, perangkat pemproses atau process device. Process device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan dan olah data hasil masukan. Perangkat pemproses terdiri dari motherboard, prosesor, RAM, dan juga ROM. Yang kedua, berikut fungsi perangkat keras pemproses atau biasa disebut dengan process device. Yang pertama ada motherboard atau biasa disebut dengan mainboard, merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan LAN card. Kedua, ada prosesor, yaitu sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan lainnya. Ukuran prosesor adalah megahertz atau MHz. Berikutnya ada RAM. RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah. Yang terakhir ada ROM atau Read Only Memory. ROM digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Komputer hanya dapat membaca data dan perintah yang terdapat pada ROM. Yang ketiga ada perangkat keluaran atau output device. Perangkat keras keluaran atau output device yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar. Perangkat keluaran terdiri dari monitor, proyektor, speaker, dan juga printer. Berikut ini fungsi perangkat keluaran atau output device. Yang pertama, layar monitor. Berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Yang keduanya ada speaker. Speaker berfungsi untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara. Printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Yang berikutnya ada proyektor. Proyektor hampir sama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Proyektor memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Yang terakhir ada perangkat penyimpanan atau storage device. Perangkat penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Perangkat penyimpanan terdiri dari hard disk atau HDD, flash drive atau flash disk, compact disk atau CD. Berikut adalah fungsi perangkat penyimpanan atau storage device. Yang pertama ada hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram
disk tipis. Yang kedua ada flash drive, berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Flash drive menggunakan flash memori dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Ketiga ada CD. CD adalah format penyimpanan data cakram optikal digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony yang dirilis pada tahun 1982. Demikian anak-anakku pembelajaran kita tentang perangkat keras komputer. Quotes hari ini, jika kau lelah, istirahatlah sejenak, tapi jangan pernah berhenti. Teruslah berjalan walaupun pelan. Semangat anak-anakku, anak-anak hebat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.